Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofia Nukta Nuril Hofi. NIM 210631100052 Prodi Pendidikan Informatika. Baik, saya akan menjelaskan tentang basis data, di mana basis data merupakan sekumpulan data yang disusun secara sistematis agar memudahkan dalam pencariannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem swalayan dengan menggunakan sistem basis data. Dalam pembuatan model data IR, saya menggunakan aplikasi DIA. Oke, pertama kita membuat entitas. Di sini pada sistem swalayan terdapat beberapa entitas, di antaranya ada entitas swalayan, entitas supplier, entitas barang, entitas pembeli, entitas diskon, dan juga ada entitas hasil penjualan, di mana pada setiap entitasnya terdapat atribut-atributnya masing-masing dengan primary key-nya, dan juga terdapat relasi dan kardinalitas. Entitas swalayan dan entitas supplier mempunyai relasi, yaitu mempunyai dengan kardinalitas one-to-one, di mana setiap swalayan hanya bisa menggunakan satu supplier dan juga supplier bisa menggunakan satu swalayan. Atribut yang ada pada swalayan yaitu ada nama pemilik, nomor telepon swalayan, ada ID pelanggan, ada atribut pegawai, dan atribut pegawai ini mempunyai atribut ID pegawai dan juga atribut alamat, di mana jika terdapat atribut yang memiliki atribut, maka atribut tersebut disebut dengan atribut composite. Entitas barang, selanjutnya ada entitas barang, di mana entitas barang mempunyai dua relasi, yaitu entitas barang dengan swalayan, barang dengan entitas supplier, di mana entitas swalayan dan barang mempunyai relasi mendata, sedangkan pada entitas supplier dan barang mempunyai relasi menyuplai. Titik kardinalitas dari dua relasi ini yaitu one to many, di mana swalayan bisa mendata banyak barang dan juga supplier bisa menyuplai banyak barang. Kemudian barang mempunyai atribut nama barang, harga, kode barang sebagai primary key, dan stok barang. Selanjutnya relasi antara barang dan pembeli. Entitas barang dan pembeli mempunyai relasi membeli dengan kardinalitas one to many, di mana pembeli dapat membeli banyak barang, sedangkan barang tidak bisa membeli pembeli. Kemudian pembeli mempunyai atribut nama, ID pembeli sebagai primary key, dan juga atribut alamat. Selanjutnya relasi antara pembeli dan diskon. Relasi antara pembeli dan diskon yaitu mendapatkan, di mana kardinalitasnya yaitu one to one. Diskon di sini mempunyai atribut nama barang, jenis diskon, kode diskon, dan juga jumlah diskon. Selanjutnya yang terakhir ada entitas hasil penjualan, di mana
ini berelasi dengan entitas swalayan. Jadi pada entitas swalaya, pada entitas hasil pembelian terdapat atribut keuntungan, kerugian, dan sisa barang, di mana ini mempunyai relasi dengan swalayan, yaitu relasi penghasilan dengan kardinalitas one to many. Oke, untuk membuat entitas, atribut, relasi, ataupun kardinalitas, yaitu caranya dengan kita memilih model data IR, kita klik segi 4, maka di situ untuk mengubah nama entitasnya kita tinggal double klik, kemudian blok, maka itu sudah dapat kita ubah. Dan hal itu berlaku pada perubahan relasi dan juga perubahan atribut. Untuk menentukan kardinalitasnya, yaitu kita dapat menuliskan angka. Untuk kardinalitas one to one, maka kita menuliskan 1 dengan 1. Jika kardinalitasnya one to many, kita bisa menuliskan 1 dan n. Jika kardinalitasnya many to many, maka kita bisa menuliskan nm. Untuk mengimplementasikan dari model data IR menjadi CDM, maka kita menggunakan Power Designer. Dalam Power Designer di sini kita mendesain sendiri, kita membuat entitas mengacu pada model data IR yang kita buat. Di mana model data IR yang kita buat terdapat entitas swalayan, supplier, barang, pembeli, diskon, dan hasil penjualan. Untuk membuatnya kita klik yang seperti tabel, kemudian kita double klik namanya dan kita blok nama entity, kemudian kita ubah sesuai dengan entitas yang akan kita buat. Sedangkan untuk menambahkan atribut, kita klik pada kolom atribut, kemudian kita blok. Setelah itu kita ubah namanya. Kemudian setelah sudah diubah, kita menentukan data tipe pada atribut yang kita buat. Dan jika memberikan primary key, untuk menjadikan atribut tersebut sebagai primary key, maka kita cukup centang lambang P di situ. Maka otomatis akan menjadi primary key. Untuk mengimplementasikan ke PDM Physical Data Model, maka kita pilih menu Tools, kemudian kita klik Generate Physical Data Model, maka di situ akan terkonversi menjadi PDM dengan otomatis. Relasi pada CDM ini yaitu sama dengan relasi pada data model. Untuk membuat CDM di sini kita acuannya pada model data IR. Jadi model data IR adalah hal pertama yang kita buat untuk membuat suatu sistem dalam basis data. Pada PDM Physical Data Model, antara kardinalitas yang kita buat one to one, one to many, ataupun many to many akan berbanding terbalik pada saat jadi CDM. Jika
jika saat jadi CDM, kardinalitasnya menggunakan one to one dengan semua sisi sama, maka pada PDM semua sisi juga sama. Kemudian jika one to many, maka akan berbanding terbalik pada saat dijadikan PDM. Dan primary key yang menjadi primary key pada suatu entitas, dia akan menjadi foreign key pada entitas yang bernilai banyak atau entitas yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.